Meski Indonesia kalah dari Australia dan tersingkir dari Piala Asia, perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Semuanya berperan. Aing, manehna, sia, sia, sia. So, gak pernah sia-sia. Jadi lu expect semua orang bisa bahasa Sunda, Dex? Sumuhun, Kata gua sumuhun. teh, Pak kata aing teh. kata aing teh. Anjing. Dex gimana anak Bekasi? Orang danda lo. Bocah gila. Mulai dengan sia-sia. Orang danda buat, orang danda. Dikata orang bisa bahasa Sunda semuanya. Dex, walaupun gua pas SD ya, celduk masuk Jawa Barat ada bahasa Sunda. Tapi gua kagak bisa, Dex. Orang gurunya aja ngasih tau contekan pas SD. Kalau Mas Febri perbatasan ya, ada yang ngomong. Perbatasan, Yang ya. Jakarta, Bekasi, ya kan. ya. Sunda-Sundaan ada juga ya. Ya mulok mah ada kita Sunda. Ya, tapi kan lu dulu Muatan lokal Mulok. bener bahasa Sunda. Bekasi dulu, Ada gua Bekasi ada gua dulu Jawa SMA. Barat kan? Ada. Masuk. Masuk, gua Mulok juga. Sunda, bener. Iya bener muatan lokal. Gue PLK aja muatan lokalnya, Jakarta. Kalau aja tuh apa? Kesenian Jakarta lah KJ-nya. Pendidikan Jakarta lingkungan kesenian dan Nah, kesenian Jakarta. dan Wah, kesenian ada lagi Jakarta. bahasa Sunda. Gue juga PLK aja sih, muluk. Kabupaten biasanya ada. Gue Ada loh. tata boga aja deh gue, tata boga, tata busana SMP. Ada tuh. Gue pas SMP prakteknya itu gue bikin lasanya. Kan si jago masak. di sore kan Iya, bikin si jago masak. kan tata boga. di sore kan bikin nasi goreng apa-apa. Nggak penting lasanya gue. Wah, gila gue sosok gue beli lah. Ya apa kabar Feb? Alhamdulillah baik. Luar biasa ini. Menggantikan Rossi ya, yang biasa menganalisis. Febri juga sering analisis dong. Febri analisisnya luar biasa, nggak cuma sepak bola. Enggak usah. Coba. Kehidupan rumah tangga, Kehidupan rumah tangga ya. kehidupan rumah tangga juga analisis. namanya kerja. Bagaimana Apa- survive apalah. di tengah padatnya pekerjaan dan juga di tengah kerasnya Jakarta dengan anak Iya. dua gitu, Pepe. Bener. Nganalisis ini loh laundry-nya. Betul. Nah, Pelanggan tetap bisnis. saya, pelanggan tetap. Betul, Aman ya terima bisnis kasih. ya. Sama-sama. Aman bisnis ya. aman alhamdulillah. Oh, iya. Saya reintroduce diri saya lagi mungkin ya. Boleh. Saya boleh. Febri dari podcast Retropus, anggota dari Box to Box Media Network ya. Mungkin pada belum. Masih ya? Masih alhamdulillah. Masih dong. Gue nanya, kan ada orang yang nanya. Iya, betul. Banyak orang Masih. bertanya masih apa enggak. Masih. Gue lurusin Feb. Saya kesini karena tahu pelatih Liverpool mau cabut. Oh. Masih ada pembahasan Emang kan? kalau di podcast kamu gak bisa bahas? Udah bahas tadi pagi. Udah bahas. Udah dibahas. Iya. Sekarang lanjutin ini. Lanjut saya mau marah-marahin orang-orang yang ngatain FSG goblok. Jadi lebih goblok FSG apa MSG? MSG mah micin anjing. Aduh, agak kaget gua. Udah lama ya. Biasa gak bahas gini. Kan ubah huruf depannya doang. Iya, siap. Siap. Oke, Terus- Dex. Oke, Dex. Betul. Seperti biasa kita di awal sedikit bahas tentang update Kanjuruhan ya. Ada pembongkaran Stadion Kanjuruhan yang jadi sorotan. Kejari periksa PLT Kadispora Kabupaten Malang. Ada komentar Feb soal Kanjuruhan? Ini beritanya nih. Besar harapan gue jelas selalu berlanjut ya dan betul ini keresahan gue paling tinggi adalah oke, tugas media memang hanya mengamplifikasi terus kan. Gue berterima kasih sama Box to Box Football yang selalu update soal ini gitu ya, karena gue selalu melihat teman-teman tiap episodenya ngomongin soal itu dan lain-lain supaya nggak hilang wave-nya. Ngomongnya ke Jerry juga dong, matanya ke gua terus. Gak apa-apa, gantian. Tapi Tiap topik pada- beda. Tapi pada akhirnya Topik geser. gue ada titik di mana terus mau diapain lagi ya gitu. Lebih ke situ sih. Tapi memang tugas dari Box to Box Football ya kalau memang sampai situ harapannya sih yang lain, stakeholder lain tuh bisa bergerak di tempat lain gitu ya. Tugas kita bacot memang ya. Betul. Mengingatkan Mendengung-dengungkan. Betul sih. Iya. Kalau soal Indonesia di Piala Asia, Tidak sia-sia. nah itu ya udah tadi kan udah bilang. Gue gak tahu Maksud gua- dia dapat otaknya dari mana sih? Dapat inspirasi dari sia gitu. Maksudnya dengungan-dengungan soal STY ini makin rame ya. Maksudnya kayak stay ini gak ada alasan untuk Iya banyak yang cut dia puas. gitu kan. Maksudnya sempat agak terbagi tapi sekarang udah jauh banget tuh presentasinya gue rasa. Gue lihat dari semua pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia,
Justru yang paling gak inferior tuh lawan Australia kemarin. Wah asli, Kita bener. mendominasi pertandingan tapi sayangnya emang pertama decision gila sih. makingnya kurang. Itu Babak aja pertama sih. gila sih, maksud gue kayak bukan timnas Indonesia maksudnya. Makanya Jackson bagus Irvin banget sampai mainnya. sampai bolanya sampai Sampai dipukul kepala ya. pukul kayak Ya gue sebal kalau tuh. ngeliat timnas malam tuh kayak MU ya, main dominasi tiba-tiba golnya ajaib aja. Ya kan, bunuh diri lah. Terus juga seperti biasa Asnawi lupa lihat kaca spion, di belakang ada pemain. Iya. Ya kan, itu harusnya kan bisa. Dan kalau ngelihat dari gol ketiga, keempat, kalau nggak salah keempat ya, yang keempat yang sundulan itu kan juga terlihat bahwa pemain Indonesia lebih fokus kepada bola yang bergerak, bukan pemain yang bergerak tanpa bola. Dan itu kan kelihatan banget lawan Jepang. Gue malah lebih serem lawan Jepang dibanding Australia. Lawan Jepang tuh pressingnya mesti ini, gerakan pemainnya Australia tuh nunggu ntar juga pemain Indonesia bego sendiri. Tapi sebenarnya kebobolan gol keduanya itu kayak gol yang Jepang juga kan. Maksudnya Iya, dia dari cross belakang, gitu tuh. Yang gak ada megang. Bang Febri nonton timnas dong. Nonton. Kemarin Kita tuh bukan ya. gue punya perasaan yang agak sedikit salah ketika nonton timnas. Kenapa tuh? Gue nonton timnas, terus mainnya cantik banget kan ya, mainnya cantik banget, mainnya bagus banget. Terus gue merasa bahwa anjir pada akhirnya kita hanya jadi penonton ya gitu. Karena yang main kan yang sering diributkan adalah orang-orang pemain-pemain naturalisasi. Oke. Gitu. Gue akuin tuh sebuah logika pikir yang salah. Tapi gue nggak bohong kalau itu ada di hati gue, gitu. Terus pada akhirnya gue state ini discuss sama teman-teman gue di grup Retropus, ada di Tele. Terus gue pada akhirnya ngomong bahwa gue ngerasain ini nih. Pada akhirnya gue sadar kalau misalnya memang Indonesia tuh bukanlah warna kulit. Indonesia tuh bukanlah bukanlah hanya sekedar ras gitu. Indonesia tuh ya Indonesia gitu. Siapapun secara legal memang termasuk sebagai warga Indonesia itu berhak untuk main bola di sana gitu. Tapi bayangin ini gua orang yang tahu bahwa itu salah. Lu bayangin orang-orang di luar sana mungkin ada yang tidak punya pendapat begitu, disimpan dalam hati, atau sekumpulan orang-orang itu yang ngerasa begitu terus ngerasa bener juga ya. Dan kalau orang-orang kayak gue nih punya pemikiran kayak gue nih banyak, kan mungkin terjadi kayak di Prancis gitu. Iya. Prancis yang mana melihat Mbappe memegang bola terus kebanyakan Pogba dan kawan-kawan yang berkulit hitam gitu ya. Itu kan pada akhirnya ada perbedaan nggak ngerasa attach sehingga kalau lagi kalah diserang habis-habisan kan. Itu maksud gue perlu sama halaman yang perlu sama-sama dibaca gitu ya, bahwa jangan sampai ada pandangan lain gitu. Gue jujur gue ngerasa anjir gue nggak attach ya sama main-main ini gitu. Sedih gue ngerasa sedih, tapi di titik dimana Kayak bukan gue deh, kayak bukan kita. Iya, deh. kayak ada gitunya ya. Kayak Oke. titik dimana gue merasa tidak terwakil, tapi gue tahu itu salah, tapi gue nggak mau bohong. Sehingga buat teman-teman yang lain gitu ya, jangan sampai merasakan hal tersebut sih, gitu aja. Karena makin lama makin bahaya kalau lo gitu. Karena sebenarnya kalau mau ngomongin kayak naturalisasi, half blood or apalah itu sebenarnya kan ada tiga bagian yang tiga istilah yang berbeda. Yang pertama kayak ini orang emang campuran bapaknya satu Indonesia satu orang luar, kayak Alkan Bako kan dari kecil di Bintaro tuh. Iya. Ya kan dari kecil di Bintaro, dia warga negara Indonesia, dia dari awal paspornya Indonesia, tapi emang bentukannya kayak ya anak-anak JIS aja, international ya kan. Iya. Yang kalau maboknya di SCBD kali ya sekarang ya. Jadi maksud gua kan ya Tapi itu tinggi batu ya. Iya. Betul. Banyak opsi sih sekarang ya. Gue bayang Akram Bagot masuk Lola pentok. Nah, kan itu gini nih. Nah, ini yang mungkin harus dikasih tahu ke warga ya, bilang bahwa ada yang emang dia half blood setengah-setengah, mak bapaknya Indo, mungkin kok orang tuanya campuran Indo sama satu lagi orang luar Indonesia, tapi dia dari kecil pemain itu udah udah paspornya Indonesia. Alkan Bagot, Ronaldo Kuate, Hugo Samir, Ryuji Utomo, Irfan Bahdim, itu kan sebenarnya ternyata dia tuh udah paspornya dari ini kan. Gavin Kuat itu kan paspornya Indonesia emang, tapi keluarganya emang belasteran, campuran. Terus juga ada lagi yang punya keturunan ya Jordi Amat, terus Ivar, Hubner, terus kayak misalkan Sergio Van Dijk ya kan. Dan yang terakhir emang warga negara asing yang mau jadi warga negara kita, kayak si Gonzales. Eloko ya kan, Mark Klok Klok, juga. Osasaha gitu kan. Itu kan mesti kasih tahu tuh, ini perbedaannya ini loh. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya juga mereka membela panji-panji Indonesia merah putih kan. Maksudnya lo di lapangan sama, dan ketika lo lihat main gimana determinasi mereka semuanya berjuangnya sama. Itu yang mungkin harus dipikir orang, kayak nggak usah lah beda-bedain gitu. Maksudnya kayak Kentar misalkan ada Tom Hay, terus ada si Martin Paes.
ya mereka kan punya keturunan. Betul. Karena mentoknya tuh sebenarnya kalau keturunan itu dari kakek nenek. Kalau Iya. Mark Locke tuh buyutnya. Iya. Nggak dapat tuh masuk ke urusan FIFA. Jadi kalau kakek nenek kan berarti lu kayak Ya, misalnya emang lu- orang Indonesia, ya, asli. Indonesia. Ya, dan di sisi lain juga itu sebenarnya hak juga kan. Iya. Maksudnya hak mereka untuk memilih. Walaupun itu maupun alasannya misalnya kalau nggak kepake di Belanda, misalnya kalau masuk timnasnya di Indonesia akan dapat menit, akan dapat exposure lebih tinggi juga. Ya apapun alasannya itu sebenarnya hak mereka karena udah kan ada aturannya kalau itu kalau nggak salah sama Eloko ada 5 tahun main ya kalau nggak salah. Iya, ya, Iya. kalau Eloko emang Iya udah kan? dari kapan tau main di sini kan. Eloko Iya. terus si Beto Gonçalves itu juga kan. Dan yang berat di Indonesia tuh harus 5 tahun berturut-turut ya Dex ya. Berturut-turut. Beda sama luar negeri ya. Makanya PSSI itu mencari keturunan untuk mengalami kenaikan. Ya memang Oke, peringkat FIFA kita boleh. Ya peringkat FIFA kita ketika STY Megang tuh datang Udah lama ya, Bang? 70-an ya. Karena yang Iya. begini udah lama ya. Boleh. Jadi di awal Piala Asia tuh 146 peringkat kita. Oke. Sekarang 142. Ya kenaikan lah. Iya, iya, iya. Alhamdulillah Cuman naik lah. dari yang tadi disorotin kan banyak apakah perjuangan sia-sia, menurut gue sih enggak. Iya. Karena Enggak lah. memang kita udah bermain baik, performanya baik. Dan kalau lo lihat dari perspektif gagal atau berhasil gitu, gue merasa tampil ke knockout itu adalah keberhasilan yang bagus buat Indonesia. Main bagus lawan Australia meskipun bisa diperdebatkan kalahnya 4-0 karena 2 gol terakhir nggak konsen. Ya itu juga udah menunjukkan keberhasilan. Tapi ya itu jangka pendeknya Indonesia tuh udah benar dengan tadi nyari pemain keturunan, naturalisasi. Nah kita harus lihat jangka panjangnya nih gitu. Gue bercermin dari Australia aja. Macian kan bilang 10 tingkat kompetisi ya. Iya. Gua lihat tuh ternyata bener 10 tingkat kompetisi di Australia. Dan 2025 nanti mau ada 11 divisi. Oke. Sementara di Indonesia 4. Dan 4 aja 2 terakhir nggak diurusin dengan baik gitu. Dan yang lagi rame banget gaji tidak dibayar. Gaji Iya. nggak dibayar juga. Jadi Di gua ngerasa kayak counter UU ITE. Ah. Wow. gue juga ngerasa ini sebenarnya yang jangka panjangnya harus kita urusin juga. STY juga udah bilang kan liganya perbaiki gitu. Iya. Ya memang itu pangkal dari timnas kan liganya. Lo bayangin deh STY itu ke Qatar bawa 3 wingback kiri dan 5 penyerang. Dengan taktiknya dia yang udah saklek. 5 penyerang itu yang dimainin 2 doang gitu. 3 lagi kemana? Nggak dimainin. Kenapa Paulnya nggak ada soalnya? Andaikan jadi STY di situasi yang lebih ideal, mungkin dia akan bawa 1 pemain untuk dua pemain di setiap posisi gitu. Dan itu kenapa nggak ada? Bukan karena pemain titipan atau apa menurut gua. Karena emang poolnya emang sedikit gara-gara kompetisinya nggak diurusin dengan baik. Iya, dan sebenarnya kalau tadi ngomongin ya soal misalnya naturalisasi gitu, itu kan sebenarnya salah satu mekanisme aja ya, salah satu cara untuk bisa naikin atau mempercepat ya, percepatan kualitas timnas kita sebenarnya gitu. Bukannya Gue merasa udah iya kan? udah Maksudnya itu tercapai kalau itu. Iya benar, maksud gue adanya mereka juga itu juga bisa menambah kualitas. Maksud gini, kalau misalnya sebuah liga katanya makin bagus kalau misalnya lo ada kebijakan asing juga. Jadi memacu para pemain lokalnya juga untuk bersaing memperebutkan tempat utama gitu kan. Karena saingannya asing, kasarnya gitu lah. Ya. Nah sebenarnya tim nasional juga kalau mau naturalisasi dibilang dari asing gitu ya, dari pemain yang gak familiar sama kita. Mungkin kalau tadi bahasnya Febri, jadi mungkin kurang merasa terwakili gitu ya, gara-gara agak beda nih gitu dibanding yang biasa kita lihat gitu. Nah itu sebenarnya juga bisa memacu juga untuk kedepannya, dan ya gue bilang mungkin agak shortcut juga sebenarnya untuk mempercepat sedikit lah. Intinya untuk sih sebenarnya progres. kalau menurut gua ya, faktor-faktor kesuksesan timnas itu tidak tunggal, tapi banyak variabel. Ya. Seperti yang kalau Mazen memperjuangkan variabel, misalnya ya contoh ya, Mazen memperjuangkan variabel banyaknya tingkatan kompetisi gitu ya. Dalam konteks memang salah satu objektifnya adalah meningkatkan probabilitas dari jumlah pemain yang bisa diseleksi. Ya pool tadi ya dia bilang. Pool, Ya. meningkatkan pool tadi Ya. gitu. Tapi apakah butuh talenta-talenta lain? Mungkin butuh. Atau secara mikro lagi nanti mungkin butuh pelatih yang secara taktikal bisa melawan lawan-lawan yang kelasnya dunia. Kayak STY kan buat gue itu udah checklist ya. Jadi intinya bukan berarti kalau satu orang menggaungkan kompetisi, menggaungkan piramida kompetisi, bukan berarti variabel lainnya itu kita hilangkan. Yang gue kritisi adalah sebenarnya reaksi netizen terkait kalau misalnya orang tuh ngomongin soal A, seolah-olah meniadakan variabel B. Padahal tuh semuanya harus di cross terus gitu loh. Harus di cross terus, harus juga saling berhubungan kan. Lengkapi. Iya, saling melengkapi. Lu bayangin timnas Inggris liganya sebagus apa?
Tapi timnasnya seburuk apa gitu? Juara dulu. Final, Juara final. Eropa. Sorry. Final Juara Euro. Eropa. Sorry, Sorry, yang juara- dulu lah, yang juara dulu. Eropa. Kalau yang kemarin kan memang udah beda lah, udah ada peningkatan lah ya. Tapi kan maksudnya ada loh. Yang era Gerrard, Lampard, Beckham, Owen Iya, gitu ya. sebegitu Nggak dapet apa-apa. monsternya. Enggak, itu salah pelatih bukan salah pemain. Segitu monsternya masih ada loh variabel lain yang mempengaruhi buruknya timnas Inggris gitu. Berarti Seperti gagal penalti. Seperti contoh mentality. get. Misalnya contoh Ford. apa namanya dulu variabel-variabel dramanya Erikson, media, Terry dan lain-lain, variabel media dan lain-lain. Itu kan ada juga variabelnya. Salah pelatih bukan salah pemain. Betul. Terus kayak salah pelatih bukan salah. Masih ya terus ya anjing. Personal. Terus Personal kalau Inggris beda. gue pribadi satu hal nih, gue sebenarnya agak gatel melihat nyinyiran netizen terhadap towel. Gue bukan penyepong towel ya, maksud gue. Gue bukan Penjilat. Gue ya Penjilat biji bukan whatever lah, itu kan pada muncul tuh maksud gue. Gue lebih pada melihat apa yang dikatakan towel tuh ada benarnya kok. Iya. Kayak misalnya ngomongin soal gini, kita tuh lolos hanya karena beruntung. Lolos karena beruntung. Itu ada benarnya loh maksud gue. Karena kenapa? Karena kita beruntung karena tidak menggunakan effort sendiri. Setuju, terima kasih. Pada kita mendapatkan hasil dari sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kenapa kalau bukan keberuntungan namanya? Tapi tidak sepenuhnya benar maksud gue. Kan kita bisa nyetak gol di tiap pertandingan grup. Betul. Sehingga Kita selisih bisa golnya terjaga. menang satu kali. Lawan Itu Jepang kan cuma kalah 2. itu ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar. Orang tuh seolah-olah kalau dikritik tuh Hitam putih gitu ya. salah gitu maksud Kalau gue. sebenarnya orang tuh mungkin ada beberapa yang komenin si Bung Towel masalah kayak kok lu kenapa sih nggak mau bilang congrats lo lolos ke 16 besar as simple as that doang gitu. Apresiasinya. Apresiasi aja gitu kan. Gitu aja sih mungkin orang kayak ini kan misalnya orang mikir kayak ya mungkin ada lalu misalnya ada positif negatif lah ya. Mungkin dia bagian negatif. Emang biar menarik lah. Mungkin memposisikan dirinya di situ. Iya, Spektrum sebelah mungkin. sono. Sama seri politik Kan harus bisa ada aja. posisi kan. Iya betul. Buat gue itu malah jadi penyeimbang gitu. Toh juga kan maksudnya ada istilah orang kalau lagi pada ke kiri semua yang satu ke kanan kan terlihat. Iya. Mungkin juga ada traffic yang Betul. diinginkan. Ya, gitu. kayak sekarang Purple cow. misalkan pilpres nih teman-teman lu dukung apa tapi lu sendiri dukung apa dibully sendiri kan ada juga gitu kan. Banyak. Padahal nggak apa-apa. Padahal mah nggak apa-apa. Apapun alasannya. Apapun alasannya. mereka punya pilihan. Tapi kalau ngomongin soal towel tuh gue melihat ada beberapa poin kritisi yang gue coba tanya gitu. Apakah ST yang ngomong bahwa dia bisa seri lawan Irak gitu, ataukah menang lawan Vietnam? Kan yang dikritisi kan dua-duanya adalah janji dua itu yang tidak berhasil kan. Sebenarnya 4 poin ya bilangnya ya. 4 poin. Targetnya emang 4 poin karena dihitungnya adalah lu seri lawan Irak, lu menang lawan Vietnam, kalah sama Jepang. Tapi maksud gue pada akhirnya target besarnya adalah lolos 16 besar. Tercapai. Gitu loh maksudnya. Mau gimana pun meskipun ada titik keberuntungan gitu ya. Tapi ya udah kan toh juga udah lolos. Dan ketika lolos 16 besar kan lu bukan langsung menyerah lawan Australia ya. Maksudnya kayak lu ketika bermain ini kayak ini bisa nih ya lo babak kedua nih, ini bisa nih lo gimana cara pemain movementnya dari belakang build up seperti apa, Ivar bisa langsung masuk ke depan forward. Maksud gua kan kelihatan ya dari cara bermain walaupun hasil akhir ya berbeda, statistik juga menunjukkan bahwa kita juga tidak jelek-jelek banget, tapi memang hasil akhir kayak anjing gitu kan. Tapi gue setelah kalah 4-0, gue nggak tahu di timeline gue nggak tahu timeline lo ya. Timeline gue nggak ada yang marah-marah sih kayak, oh ya udah mungkin gini. Untuk membandingkan bahwa lo untuk sukses lo mendapat juara Piala Asia nggak dong bang, jauh nih bang nih kebetulan nih bang. Tapi ya. satu variabel lain juga yang jadi alasan kenapa gue tadi ngerasa tidak attach. Mungkin karena mainnya tuh bagus banget. Gak familiar kita. Bukan Gak familiar. Bener sih, Kayak bukan kita dah. Bukan Makanya tadi gue bilang bukan kan. seperti kalau waktu Indonesia dihajar Malaysia sama Sam McEnroe di GBK ya. Ya, makanya tadi gue bilang ini kayak bukan Indonesia nih. Jadi menurut gue ini adalah bukti saking bagusnya anjing gue nggak ngerasa nggak familiar gitu. Sehingga itu patut dipuji sebenarnya. Kalau di secara logiknya gue ngeliat anjing ini tuh gue merasa nggak tes karena mungkin juga gaya mainnya udah beyond dari apa yang biasa kita mainkan. Rapi banget set playnya. Parah, kayak beneran. Belakang ke depan kata gue. Ih, kalau dia switch langsung di switch ke kanan. Wih, gila. Kontak switch kayak gitu. Ih, kayak gue main Nggak sama FIFA ini anjing. cuy, umpan-umpan Iya, terobosan iya. dari ke tengah lewat tengah passing build up gila. Cuma emang Babak kelihatan. pertama ya, babak Iya, pertama apalagi ya. Itu gila sih. Cuma emang sepertinya Indonesia ngikutin temponya Australia. Lu ngerasa bosan gak menit 70 kayak gini banget nih lu gak mau ngegas giliran Australia naikin tempo kebobolan kan kita jadi Dua ya. Itu kalau kelar di babak pertama tuh udah 1-0 wah gila sih maksud gue. Itu juga di flag kan sebenarnya bunuh diri dihitungnya kan. Bukannya si Bagot Jackson kan. digolin, Iya jadi sebenarnya
berarti kita bisa bilang pencapaian di Piala Asia ini memuaskan? Memuaskan. Gue memuaskan, bahkan gue penasaran buru-buru pengen bulan Maret nanti karena ketemu Vietnam 2 kali sama Irak kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau kita bisa lolos Gue ke juga round gak ketiga sabar kan kita bisa lolos ke Piala Asia 2027. Iya. Ya mungkin itu ya tadi soal Febri bilang soal nggak biasa ya, Iya, nggak biasa gitu. Mungkin ada ya kalau ada hal baru yang kita lihat nih di permainan Indonesia. Jadi ya kalau biasanya kalau misalnya ada inovasi gitu ya, masih belum nyaman dulu, masih belum gimana, belum biasa. Besar harapan gue sih apa yang udah dilakukan sekarang tuh jangan dihilangkan. Iya. Kalau misalnya ada bilang STY out gitu-gitu, gue nggak tahu siapa lagi pelatih yang bisa. Iya. Pertama yang bisa ngelatih dengan kondisi tanda Ini kutip. itu. Gue masih ngerasain kondisi kita sama kondisi di luar inilah. Ada bintang ya. Ini TNC. kondisi force major terus Indonesia Iya. tuh kondisi force major terus ya kan. Iya. Terus siapa yang bisa ngelatih, siapa yang bisa dengan apa adanya dan seadanya ini. Terus yang kedua tetap perlu variabel-variabel lain perlu diisi kayak gitu-gitu. Jangan yang jadi kita pulang lagi gitu-gitu. Sayang maksudnya kasarnya kan lu udah melangkah 10 langkah masa mundur 5 langkah sih. Ya. Dan maksudnya kalau ada pelatih baru juga bisa aja dia punya approach yang beda. Sehingga harus ulang, ya mungkin gak dari 0 tapi dari 10 lagi, paling mungkin saya udah 70 mungkin. Atau 75 gitu. Karena pas zaman Luis Milla juga kan berproses, tapi pas STY agak beda nih approach-nya langsung. Nah ini kan juga yang kita nonton kemarin lawan Australia adalah hal yang udah dibangun STY sekian lama gitu loh. Bukannya bener-bener buat kompetisi ini doang gitu. Dia udah bangun dari mudanya juga. Kan dia Kan megang seharusnya juga. kan salah satu ajang terbesar STY selain Piala Asia adalah U20 kan Piala Dunia. Tapi kan gak jadi. Iya. Makanya kemarin Erick Thohir bilangnya penghakiman STY itu nanti di Piala Asia U23 harus lolos ke fase grup. Dari fase knockout. grup knockout round. Bukan AFF. Bukan U23 berarti kayak pemain-pemain model kayak Ivan Ya mereka gitu. banyak mayoritas bisa main sekarang lagi. sekarang udah Jordi dia. Amat doang paling gak bisa. Ya Jordi Amat tuh gue gak tahu dia makan apa di JDT ya. Kemarin kelewatan mulu buset dah. Itu gara-gara rivalitasnya kurang sih di JDT. Dia kan Dia menang terlalu mulu. terlalu Udahlah superior pindah aja kan. lah. Persija. Udah banyak bang, udah banyak. Oh Bali. Sekarang saya ke pantai. Bali. Saya ke pantai ya kan. Enggak tapi gue nggak terlalu ngeliat Twitter kemarin karena gue sambil siaran ya. Pas pemain yang naturalisasi ini pada nyanyi Indonesia Raya ada rame gak sih di? Enggak. Gue jujur Itu hafal semua gue lihat. Gue jujur, gue amat sangat melihat emang mereka tuh mau menunjukkan. Effort ya. Effort. Terutama Sandy Walsh udah lama itu deh kayak gitu. Dia udah lama kan kasihan ya kagak dipanggil-panggil. Iya, nggak akhirnya dipanggil-panggil nggak langsung. Mereka tuh sebenarnya punya mentality, tahu lah mereka sadar betul kalau mereka tuh dijudging. Gue ngeliat betul ketika mereka saking pengennya itu, lu ngeliat gak pas lagi ini kan? Anthem. Loud and clear gitu. Iya, gitu. iya. Mereka Dan tuh jelas artikulasinya iya, gue banget. mereka itu kayaknya memang juga punya beban bahwa Gue harus hafalin nih, gue harus. Ya bukan masalah karena ketika lu jadi WNI lu emang mesti hafal itu nyet. iya dan Iya tapi salah satu kadang, syaratnya. iya tapi abis itu kan nggak mungkin ya udah. dan one thingnya gitu. gue yakin mereka tuh lagi dijudge. Gue nggak kenapa ya. Mereka tuh emang pengen pertama bangun impresi dan itu very good gitu ya. Poin yang kedua mereka tahu tuh mereka tuh dijudge sama orang-orang di sini. Main jelek dikit pasti Iya. ini ya nilainya lebih parah dibanding Iya. pemain lokal yang main jelek. Sebenarnya yang paling telak kalau misalnya ngomongin olahraga Indonesia yang naturalisasi basket cuy. Yang main di CAF apa yang main di Bucks siapa yang dicabut? Aduh kok lupa. Ya, itulah. Joyo. Boyo, Bolden. Marcus Bolden. Ya, Marcus Bolden. Itu kan ya lo kulit apa Emas Amerika main buat timnas Indonesia kan. Ada satu lagi kan yang gede buat badannya. Yang main Michael Savero, Leicester Prosper. Iya, Leicester Prosper ya kan. Itu dibully juga tuh. Buset, tapi maksud gua kan kayak ya itu kan ya maksudnya ya ini olahraga, maksudnya semua orang kayak misalkan apalagi yang kalau misalnya basket itu kan dia nggak ada keturunan Indonesia bahkan nggak ada kan. Kalau ini kan beneran ada tuh natural apa halfnya lo punya kakek nenek dari Indonesia. Bahkan kalau Robin van Persie bisa jadi pemain Indonesia Giovanni Van Bronckhorst dah. Ruth Gullit dah. Itu Kyle Anderson tim biasa di USA kan mainnya Cina bro. Si Cina, si Chinese banget tuh. Yang main di gak ada muka-muka. Siapa yang main urut aja yang Filipin? Pemain Jordan Filipin? Clarkson. Jordan Clarkson, si ada Manilanya. Iya. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, tapi kan stay oke, kita sepakat semua nih. Tapi kalau ada kritik yang kita lontarkan kemarin setelah lawan Australia, Gue sih tadi udah gue sampaikan pemilihan Oke. pemain, tapi udah refleksi sering lagi kita omongin. gara-gara poolnya. oke. Itu doang sih kritik gue buat STY. Lo udah nggak Feb? Kita belum denger nih. Buat STY ya, bukan buat Yang buat kalau lo pemain mau ya. mengkritisi, oke ini yang harus diperbaiki karena kan udah bagus, tapi pasti ada yang perlu diimprove kan. Gue rasa STY harus bekerja keras melawan deadline untuk dirinya sendiri sih. Karena paling enggak federasi mau gimana pun punya target. Ya.
sah atau enggak, buat gue sah-sah aja. Boleh atau enggak, buat gue boleh-boleh aja gitu. At least, please lah, milestone yang udah ada tuh di checklist dengan baik gitu. Sekarang udah bagus nih sekarang, satu hal gitu. Kita pengen stay, tapi kalau dia juga tidak bisa prove itu dengan milestone sudah di checklist, ya mau gimana pun kita bukan federasi, cuy. Jadi, dan teman-teman di sini kan bukan orang yang putih banget soal sepak bola Indonesia ya. Bukan orang-orang yang putih banget soal federasi sepak bola Indonesia ya. Paham lah pemetaan politiknya gimana di federasi gitu ya. Maksud gue ya paling enggak apa yang dikatakan sama ketua ini kan di checklist aja lah milestone-nya. Harapannya supaya bisa longer stay in here gitu maksud gue. Jadi jangan terbuai sama status sebagai media darling juga mungkin, atau kita kan suka lah intinya ya. People's champion gitu. People's championnya gitu. Tapi juga jangan lupa dia punya target. Bener. Gue cuma takut kayak dia kan udah mulai bintangin kopi tuh. Kopi luwak. Jangan Kopi sosis apa ya. itu? Jangan masuk sosis dulu, boleh ntar. Dan dia tuh tahu betul loh. Dia tuh jadi media darling. Karena gue punya pengalaman gitu kan. Ada angkanya gue tahu juga gitu maksud gue. Tapi pada akhirnya ya whatever dia mau lakuin terserah, teman. Maksud gue balik lagi jangan lupa Target. Jangan lupa target. Sama yang kedua, dia tuh buat dia tuh mungkin yang kemarin terjadi tuh jelek banget mungkin ya. Harapan gue sih dia masih tetap membumi di situ sih. Dia ada ekspresi yang gak enak banget sih jebol kedua itu. Iya. Tapi dia bilang performanya bagus sih. Cuman gue ngeliat dari refleksi apa yang terjadi sampai lawan Austria kemarin. Yang dibangun STY itu udah kelihatan di lini belakangnya, di mana dia bisa build up. Nah, yang gak kelihatan tuh apa? Finishingnya itu aja sih. Nah, STY harus bisa latihan lagi, full pemainnya bagus juga untuk bisa ya finishing dengan tapi baik. kalau ngomongin lini depan emang selalu jadi permasalahan Indonesia dari zaman dulu setelah era BP nggak sih? Lo menemukan siapa sih striker kita selain BP, terus Eloko, tapi kan kita Eloko jadi pemain timnas kan udah terlalu uzur ya. Siapa lagi sih misalkan Spaso oke, tapi kan ya mungkin ada penilaian yang dilihat STY enggak, terus kayak yang di bawah sih Ramadan, Hoki, Dendi yang dimainin cuma Hoki, Dendi malah gak dimain sama sekali ya? Stroik bahkan juga bukan namanya agak ketukar kemarin. Iya, bahkan dia juga bukan striker tunggal kan sebenarnya kan, bukan striker. Jadi maksud gue ya lini depan sih emang jadi masalah siap ini ya, tapi gue tuh agak disayangkan kenapa kemarin ketika lo buntu lo nggak coba masukin Hoki atau Dendi gitu atau Ramadan Sananta. Ya, cuma ada 2 sub ya kemarin ya. Iya. Witan sama Rizky Ridho ya. Rizky Ridho. Iya. Oh, sama buat fans sepak bola Indonesia, buat gue jangan taklid buta gitu. STY juga manusia gitu. Jangan mentang-mentang STY world class gitu-gitu. Lo buta seolah-olah kalau misalnya dia bikin Indonesia kalah, yang satu pemainnya. Enggak gitu anjing maksudnya. Masih karena ada, juga pelatih juga miskalkulasi gitu. Bener, gitu. ada dia lagi yang masuk salah. Ada juga gitu salahnya gue ya. Pertama timing juga kan kita suka bahas ke pemilihan pemain, timing pergantian itu juga masih menjadi PR buat saya. Tapi kalau secara spesifik waktu lawan Australia kemarin ada nggak yang itu finishingnya? Finishing aja. Soalnya build up tuh dari belakang udah bisa bagus, sama dalam menghadapi decision making itu bagian dari finishing. Sama dalam menghadapi off the ball-nya pemain Australia itu aja. Itu jadi permasalahan sih, masalah off the ball itu dari pas Jepang udah kelihatan sih. Jepang malah diajarin banget kita masih jaga pemain off the ball. Kemarin Australia pemainnya lebih banyak nggak gerak. Ya ada yang gol itu mungkin contoh ya gerak, tapi ketika lawan Jepang itu main Jepang kan lebih fluid ya gerakannya. Tanpa bola bisa cutting dari kiri ke kanan. Dan kemarin Australia tuh gue yakin banget kita seharusnya bisa cetak 1 gol, karena menurut gue ya yang di tampilan sama Australia tuh mereka lebih banyak nunggu sampai pemain Indonesia lakukan kesalahan, ada celah, kejadian kan 4 gol itu kan. Jadi maksud gue ya itu dia tuh, lo mesti tahu, lo jangan fokus ke, lo lihat deh kalau nggak salah ada tuh di Twitter ada yang itu dibulatin semua pemain Indonesia fokusnya malah ke bola, bukan ke si Harry Soter yang di belakang itu lari. Gol ketiga tuh yang pas Goodwin golin. Gue kira itu udah punchline, Goodwin golin untuk kemenangan kan. Goodwin kan. Ternyata masih ada Harry Soter lagi. Padahal off the ball-nya Australia itu lebih lelet pergerakannya daripada Jepang sih. Itu aja yang gue sorotin, kayak ini sebenarnya lawan yang secara umum lebih rendah kualitasnya daripada Jepang. Mana ini gue liat lagi Feb lu nge-retweet Nuha masukinnya Masinton. Masukinnya Masinton di babak kedua pakai jersey timnas, lucu banget. Padahal ada reply bawahnya. Taunya yang golin Sotar Duga. Lucu banget. Eriko. Gila tuh 2 pivot timnas tuh ya. Parah itu di mana-mana. Tapi ngomongin pivot ya, karena
Kan Febri juga pivot ya sama Randy kan. di Double Liverpool. pivot. Double pivot. Ini kan posisi yang begitu penting juga di era sekarang gitu ya. Era Pep, era Klopp kita akan bahas juga ntar. Nah Justin Hubner sama Ivar Jenner juga kemarin gokil. Dan bukan cuma kemarin, gue rasa sepanjang turnamen juga mereka membuktikan bahwa memang mereka pas ada di situ gitu. Ivar walaupun tuh- bukan posisi aslinya. Ivar di posisi itu dari awal ya. Yang gonta-ganti kan si Hubner kan, Hubner ya. pasti Hubner kan back tengah, karena terus gonta-ganti. Yang pas Jepang itu juga prediksi pasti ini pasti Ivar sama si Hubner nih di Iya. tengah dan Bikin peluang loh Hubner. dan kemarin Dua kali. dua orang itu sahabat itu berdua ya mainnya udah kayak beneran lo ada satu orang dijegal lo kejar bolanya beneran Iya. ngejar tracking backnya bagus beneran nutup satu sama lain dan terlihat lah lini tengah kita tuh kebantu banget sama mereka berdua karena dengan off ball movementnya terus juga tusukan Ivar kan berapa kali dia ngelihat peluang dia maju ke depan walaupun ada beberapa kesempatan di mana komunikasi kurang baik di sisi kanan. Ya. Jadi kayak passing lah kok diem asu gitu kan. Aus. Ya aus. Australia. Aus. Ya Ivar sama Justin Hubner ya berarti akan bisa dipertahankan dong kalau Ya, itu muda juga. double pivot yang menjanjikan. Dua-duanya masih muda, 20-21 kayak. Ya masih bisa tapi kepake. BTW technically cara Indonesia merebut bola tuh agak sedikit kurang ya. Iya betul. Lu merhatiin nggak? Tapi positioningnya bagus. Gue tahu, gue melihat itu. Tapi maksud gue melihat pada saat lagi ngerebut gitu ya. Dih kayaknya malah kalah mulu. Asal mulu ya. Nah, itu pertanyaannya, apakah ini terjadi karena lawan Australia atau memang ya masih butuh penyempurnaan? Buat lah? gue sih masih butuh. buat gue sih masih butuh penyempurnaan. Yang Lawan kemarin- siapapun yang begitu. kemarin Lawan Vietnam juga gitu. Yang kemarin sebenarnya pas yang jadi disorot banyak orang ketika si Asnawi berkali-kali kan di expose di sisi dia mulu kan. Iya. Berkali-kali dia terlihat telat untuk nutup tapi ya dia beneran ngejar tracking back terus dia juga ngotot dan yang gua sayangkan adalah masih ada beberapa momen ketika para pemain timnas tuh masih memaksakan untuk dribble bola dibandingkan untuk masing ke kiri dan kanan nih. Karena kayak lu udah dijaga lu ngapain sih coba maksa Decision making lagi-lagi Decision kan. making ya. Iya, Gitu sih. Jordi juga ya sebenarnya ada. Jordi long ball-nya nggak ada yang berhasil kayaknya di Iya. pertandingan itu. Pelekan cuma satu. Iya itu jadi butuh decision making tadi, finishing, eksekusi juga itu penting sekali. Dan yang nggak kalah heboh juga dari Indonesia adalah ada yang kecapean sepertinya. I'm running out of energy. Itulah alasan kenapa ini nggak sih sampai teman-teman gue ganti profile picture jadi Jurgen Klopp ya? Lu sampai di level itu belum? Gue tuh sampai update video dia terus gue kasih lagu sedih. Gitu. Lu sedih itu. Sedih itu loh. Emang boleh? Ya video boleh video sedih sama itu. Daria itu sedih gue liat nih. Kenapa? Video 10 sama menit. Daria yang di tweet sama Box to box. bukan box to box Yang ya. video 10 menit masih? Ya 10 menit. Yang Yang bocah ketemu itu kan? bocah yang nggak punya tangannya itu. Iya. Itu Dia sedih banget itu. Enaknya orang bisa ngasih before after tuh gitu kan. Instantly bisa ngasih itu tambah lagi dia passionate. Jadi variabel emosionnya kan lu pasti pada ngeliat gimana pun fans MU pasti sirik lah punya pelatih kayak Jurgen Klopp gitu. Tuh biasa gue yakin sih pada sirik gitu. Enggak, gue jadi kan yang dirasain sama fans Liverpool itu yang dirasain sama fans United ketika Alex Ferguson pensiun. Gue gak bisa kerja cuy hari itu. Fuck, kayak anjing gak bisa kerja. Gue kayak Pas sakit juga ya, pas sakit sedih juga tuh ya. kayak, kok nih gue gak kenal tapi kok memiliki gitu. Nah ini yang fans Liverpool karena kan ya kita tahu Liverpool masa-masa kelamnya lama banget lah. Gonta-ganti pelatih tapi walaupun Rafa Benitez datang lu bisa Liga Champions tapi lu nggak juara liga. Ini pelatih yang bisa lu bawa lu juara liga gitu kan dan Liga Champions bawa lengkap lah sebenarnya. Jadi Tapi sebenarnya agak beda loh, Kak. Maksud gue gini, Ferguson itu kan terkenal gua nggak peduli lu bintang gitu, cenderung tegas kayak gitu. Kalau Jurgen Klopp kan tadi yang udah ngomong ya, media darling, people's champion, bener-bener bisa heartwarming gitu Nah, loh masalahnya, menyentuhnya. Ini dua tipe yang beda sebenarnya, tapi nah, sama-sama. kalau Ferguson lu suruh ngomong bahasa Inggris saya kumur-kumur. Susah kayak orang ngerti juga. Apa era sosmed kali ya? Jadi ada banyak Ya, bener sih. hal-hal yang mungkin bisa amplifikasi apa yang Jurgen Klopp lakukan. Misalnya ada kemarin gue liat di TikTok kayak kompilasi dia ngerayain gol gitu loh. Ya. Sama pemainnya gitu. Jadi passionnya kerasa kan Fergie gak ngelakuin itu. Cuma ngunyah permen karet. Fergie itu melakukan itu di era Maksudnya 90-an. Kan 2000 kan sudah tua banget. Iya sih. Kasihan Tapi maksudnya banget. agak beda kan. Maksudnya sama pemain juga. Maksudnya tipe yang disayang pemain. Satu lagi disegani juga ya. Walaupun banyak pemain merasa kalau Ferguson kayak bapak gitu kan. Tapi lu kan harus- bapak yang galak. Tapi gitu. ini kan lebih ke perasaan ya maksudnya. Iya. Ya gue tahu ketika Klopp gue aja kaget. Hah?
ini apa ya, gak ada angin gak ada apa, jadi lu minta pensi, minta cabut gitu. Walaupun dia janji dia gak bakal kemana-mana kan, ya tapi kadang janji hanyalah janji ketika lu udah kepepet untuk mendapatkan uang baru kali ya gitu. Tapi maksud gua kayak ya ini yang dirasain fans Liverpool tuh kayak pastilah lah kayak ya anjing nih Klopp nih takutnya adalah ntar yang ganti siapa, apakah berjalan dengan baik, itu kan sistemnya dia kan. Satu hal sih gue lihat garis besarnya kalau perbandingan antara Klopp sama Fergie kalau lu pertanyakan itu adalah memberikan victory. Memberikan glory buat klub gitu ya. Dua-duanya gitu. Jadi bukan masalah Fergie itu cuma bisa ngunyah pemain karet atau dia tidak terkenal. Itu karena sakit jantungnya Bang, kasihan Bang dia. Atau tidak terkenal dia itu jago pep talk dan juga emosional, tapi dalam hal ini buat gue siapapun yang bisa kasih victory itu sebenarnya untuk dapetin hati fans sepak bola. Betul. Semudah itu. Ini dari kata fans Arsenal ya. Betul. Kayak Arsene Wenger, Arsene Wenger pas Wenger cabut gimana rasanya? Biasa aja, tapi ada titik biasa aja kan. Karena udah lewat ya kan, udah bukan pasti higher level gitu kan. Walaupun maksudnya semakin tahu ya akhirnya makin paham kenapa dia ngelakuin itu ya karena ownernya kan, owner ganti butuh lunasin stadion jadi kebijakannya kayak gitu gitu. Tapi kan secara banter era itu udah kami telan gitu loh. Jadi kalau ngomongin soal klub sedih banget gue 5 jam disfungsional kayaknya tuh. Wah, yang bener loh. Iya. Maksudnya gue duduk termenung gitu. Maksudnya gue kayak lu jadi fans sepak bola kan kadang-kadang menjadikan kemenangan atau kekalahan klub lu kan ini kan kita bodoh ya. Yeah. Ini kan kita akui nih. Ini kita nih ada saya udah biasa kalah tim saya, mohon maaf nih ya. Ada titik di mana anjing lu lagi di atas terus tiba-tiba belang banget, terlalu belangnya dan nuki ke bawah kan. Itu kan cukup mengagetkan tuh pertama. Poin yang kedua, dia tuh udah bisa ngasih hampir seluruh gelar gelar yang dibutuhkan lah. Yang bisa didapatkan sama Europa League Liverpool. juara musim Kecuali ini. satu, Europa League. Dan lu bayangin kalau perpisahannya besok itu tunggu to be true dia bisa ngasih. UECL juga belum. Ya nggak perlu main di situ. Maksud gua nggak mungkin Liverpool nyusul juga ke paling bawah dapat Intertoto aja. David Moyes. David Moyes perlu tuh. David Moyes juara tapi lu jangan ngatain dia. Perlu, gua nggak ngatain. Kalau Liverpool zaman Jamie Redknapp main di Intertoto Mourinho sejago-jagonya, sesuka-sukanya gue juga ya udah mulai kurang relevan kan sama yang sekarang-sekarang. Perlu di Roma. Moyes tapi nggak perlu ya. Pensiun aja, cabut aja di Liverpool nggak apa-apa. Apakah ini akan Klopp akan melatih timnas Jerman ya? Mungkin aja. Kapan dulu? Ya nggak tahu kan. Iya, tapi gini, lanjut dulu tadi apa? Coba maksudnya kan Europa lu mewakili fans Liverpool lah ya. Mungkin orang beda-beda alasan sedihnya. Maksud gue gini, kan tadi lu ngomongin soal victory. Ya, maksudnya mungkin fans MU juga banyak attach karena ya sosoknya mungkin kan kalau kayak father figure itu buat pemain kan. Maksudnya fans nggak bener-bener ngerasain juga. Dan belum digoreng juga. Iya mungkin. Dulu, ya kan dan maksudnya banyaknya ya karena kemenangan. Karena bikin MU dikdaya banget gitu. Nah fans Liverpool sekarang ya apalagi tambah media mungkin lebihnya itu gara-gara sosoknya juga yang betul. si siapa Adebayo ya dulu ya atau siapa tuh yang ditelepon dia waktu pokoknya ada Akin Fenwa. Jadi Akin Fenwa sorry ya. Jadi itu mah Bam Adebayo kali. Iya benar. Tapi memang jadi double gitu loh Feb sedihnya tuh maksudnya kehilangan pelatih yang bisa bawa gelar sama sosok Jurgen Klopp as a person gitu. Ciri dari si Klopp ini adalah players manager ya. Maksudnya players manager yang bisa menangin hati pemainnya. Mau sekacrut apapun di lapangan, di ruang ganti itu udah beda lagi suasananya gitu. Itu satu poin yang buat gue perlu amat sangat di underline gitu. Perpisahan dari dia itu adalah ya Klopp itu 9 tahun ya, 9 tahun kan bener ya. 9 dari 2014, 15 ya. 9 tahun tuh ngasih 9 tahun udah ngasih fondasi dan Klopp itu memang the man for the job. Gue bisa yakinkan itu karena kenapa? FSG itu pelit. Bukan pelit karena literal pelit, tapi karena memang lu mau dong meltdown lu untung kan maksudnya. Iya betul. Atau lu mau dong punya usaha untung. Dan buat gue itu sah-sah aja. Dikomunikasikan dengan baik, dikombine sehingga Klopp punya value. Terus dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihannya, FSG juga punya value dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihannya. Cocok lah. Buat gue nemu pada akhirnya dan dia itu adalah pelatih yang tepat. Apakah bisa Liverpool pakai pelatih bintang macam Guardiola atau Antonio Conte atau Jose Mourinho? Gue yakin nggak bakal bisa. Karena mau gimana pun Liverpool itu rasionalnya cuma bisa ngasih berapa sih gitu.
Dan semuanya tuh dikomunikasikan dengan baik ya. Kalau gue lihat outputnya ada pemain muda gitu, ada pemain muda yang main meskipun kualitasnya tidak ada yang sebagus Trent Alexander-Arnold. Kan paling bagus kan Arnold masih ya. Kwanzaa sering main sekarang. Bukan kata lu paling bagus Curtis Jones. Di titik itu gue apresiasi itu dia naik, tapi nggak yang elite player gitu loh maksudnya. Harvey Elliott babak kedua selalu bikin sesuatu loh. Tapi nggak elite player bang maksud gue. Tuh Paham, biasa paham, gitu. paham. Bukan yang elite player dan bukan yang kayak itu perlu dikritisi gitu misalnya. Terus juga ada kritikan terkait dia pensiun karena FSG. Ya. Dibantah. Buat gue itu salah satu alasan gue ngasih gue ngasih omongan ya. Lu tuh mungkin hidup lu nggak pernah realistis kali. Itu kayak gini. Lu dari kecil nggak pernah diajarin realita kali sama orang tua lu gitu ya maksudnya. Karena apa? Lu seolah-olah ngelihat orang kaya itu emaknya bisa ngasih PS5 gitu ya. Lu ngerengek, kok orang lain bisa, gua enggak. Being realistic gitu loh maksud gua. Ya memang ini lu punya owner yang begini gitu. Sehingga bukan berarti kan sebenarnya tim lain kan kayak City kan ini kan ada Splashing money. kumpulan uang Qatar dikumpulin dimasukin ke satu WA. klub. Masuk gua di Uni Emirat. Iya, Uni Emirat. Negara, sorry. iya. Kumpulan uang dari Uni Emirat dimasukin ke satu klub. Nggak perlu mau bandingin sama apa gitu. Sama MSG. Dibandingin. Balik lagi. Iyalah itu lagi. Jadi ada titik Itu di mana pemilik Amerika kan emang hitung-hitungannya kayak anjing ya. Iya. Jadi bukan soal ngomongin bisnisnya tapi ya karena ada duit negara tadi. Ini gak apple to apple nggak sebenarnya. apple to kan. apple Iya, banget. Paham. Jadi lu kok kalau jadi nggak pada realistis. Oke tahu industri di sepak bolanya udah makin kejam. Iya. Paham. Tapi kan pada akhirnya semuanya dibeli itu secara Iya. rasional. Iya. Van Dijk harga mahal banget loh 75. Alisson. Tapi rasional. Outputnya jelas. Alisson juga betul. mahal banget. Kiper termahal itu kan pernah kan sebelum Tapi kan, sebelum iya, dampak banget. sebelum Iya. Kepa kan. Nunes. Ntar dulu. Apaan tuh? Gak usah. Lagi proses. Tadi Alisson ya kan. Harganya mahal banget. Bisa kayak apa tahu? Soboslai. Soboslai. Harganya kan juga cukup mahal, tapi kan pada akhirnya dikasih juga. Lu jangan. Nunes. Nunes. Iya bener. Tapi kan tidak jauh Lu lebih. jangan lupa dong beli murah. Henderson. Anderson tuh belinya bukan di zaman ini. Kan Kapten kesayangan. Roy Hudson. Bukan di zaman Klopp. Kapten Udah ada Liverpool yang duluan. ngangkat piala, nyet. Iya. Siapa? Sebelumnya John Yang Barnes kan? shuffle. Pialanya selalu shuffle. Passingnya back pass. Iya. Gak ada dia gak juara Liga Inggris Iya, itu. benar. Ajax Enggak, juara nih fix enggak sama gini, dia. Feb, maksudnya kita semua tahu dan ya gue suka juga karena lu tuh kan ngomong apa yang lu rasain ya. Iya. Maksud gue kayak gue percaya all feelings are valid. Jadi ya perasaan mah bener aja gitu kan. Walaupun tadi lu ngerasa salah tapi perasaan mah ya bener aja gitu. Karena lu emang bener-bener Jujur ngerasain aja. itu jujur aja gitu. Iya. Lu ngerasa apakah kesedihan lo itu atau mungkin fans Liverpool lain boleh tulis di kolom komentar ya. Itu juga bayangan bahwa Liverpool bisa jadi masuk ke banter era lagi tanpa Klopp. Oh, mau nyamain MU ya? Jangan, Enggak, coba. Cukup MU aja, ini cukup MU Nah aja. itu karena udah anjing. melihat apa yang udah terjadi MU pasca ditinggal Ferguson sampai sekarang, apakah kesedihan fans Liverpool juga sebenarnya ada bayangan itu, Feb? Lu Wah, trauma gawat nih Pasti kalau kan, nggak ada ada Klopp kan? gimana Ada, lagi nih? Jelas ada, kalau itu nggak bohong pasti ada. Kekhawatirannya pasti ada. Namanya lagi good, naik ke atas, secara grafik naik terus, gitu-gitu kan. Lewat itu banter era. Tapi buat gua ada indikasi yang menarik juga. Diumumkannya Klopp itu mundur di tengah musim kayak gini. Buat gua adalah indikasi bahwa Liverpool tahu kalau mereka harus nge-restart. Ini harus diprogram ulang. Karena selain Klopp juga ada 3 asistennya yang cabut. Yang mana Segeng kan? satu geng tuh cabut semua. Iya, Pep iya. Linders juga satu Ini lagi. udah ngobrol lama nih pas ini sebelum diumumin ya. Lenny Kravitz gitu. Udah Lenny ngurusin Kravitz ya. BPJS ya? Peter Kravitz ya. Udah ngurusin di pensiun BPJS sudah diurusin sama mereka pasti ya. Jadi Udah diomongin tuh jadi banget memang nih. ini udah diomongin dari bulan November. Cuman gue yakin betul ini tuh ada project restart yang mana perlu ada negosiasi kepada pelatih untuk ngomongin soal lu mau beli siapa, lu butuh siapa, lu butuhnya apa dan lain-lain gitu. Karena balik lagi ini klub bukan klub instan. Ini klub harapannya gue sebenarnya Iya. klub perlu ngasih ending trofi dulu. Ketika udah ngasih trofi paling enggak ini tebakan gue. Europa League kan? Ya apapun lah. Jangan Premier League sama kayak MU. Apapun lah tahun depan itu mungkin paling enggak manajemen perlu nggak apa-apa lah tahun-tahun puasa gelar gitu maksudnya.
Karena ada proses yang perlu alignment ulang, Yes, apa yes. segala macam dengan milestone yang perlu di-checklist tentunya dari pelatih baru gitu. Tapi yang jelas keluarnya dia tahun ini itu sebenarnya niatnya untuk mencegah, kalau gua lihat untuk mencegah adanya kayak gitu. Itu indikasi loh maksud gua. Bisa nggak kayak setahu gua Ferguson tuh kan ngomongin dia pensiun sebulan-sebulan kan? Bulan tengah bulan Maret Februari atau Maret gitu. Iya maksudnya setahu gue di sebulan sebelum deh setahu gue. Karena kan itu sebenarnya kan setelah dia minta Gareth Bale nggak dikasih kan. Ngambek. Terus sama istri juga minta udah lu pulangnya ya gitu kan. Nah itu yang bikin gue penasaran sebenarnya. Gue gak tahu mungkin gue belum baca berita yang lebih lanjut gitu ya. Soal timing dia ngomong nih. Gitu maksud gue ini kan pasti udah dipertimbangkan matang. Apalagi yang cabut bukan cuma dia. Maksud gue yakin ini bukan keputusan impulsif. Yang benar-benar aduh gue capek, gue mau cabut gitu. Pasti dia udah ngomong dulu, terus yaudah gue juga bareng deh cabut segala macam. Nah timingnya sekarang nih. Ya. Biar gerak cepet ya maksudnya gini ketika lu Di winter transfer. enggak bukan maksudnya bukan Buat lo pelatih ketika baru. pelatih baru misalkan gue yakin banget paling Steven Gerrard nggak mungkin lah rekornya kurang bagus ya Aston Villa di Arab juga begitu doang. Xabi Alonso? Xabi Alonso yang gue takutin kalau dia ke sono ke Liverpool. Tapi apakah yang dia bawa ke Liverpool itu bisa direplika sama apa yang kita dilakukan sekarang Leverkusen kan? Tapi kalau menurut gue Xabi nggak bakal pindah segitu aja karena kan dia punya target nih di Leverkusen, dia belum membuktikan apa-apa kan. Iya. Kalau tiba-tiba dia pindah ke Liverpool, kalau nggak sukses, yang ada dia jadi bumerang buat karir dia kan. Jadi menurut gue dikasih tahu sekarang tuh karena ya udah gue jadi si manajemen mungkin dibantu Klopp juga nyari mana yang cocok, mana yang mungkin gaya pelatihnya sama kayak Klopp yang mungkin lu nggak butuh pemain baru yang beneran beda banget dari apa yang udah ada gitu. Karena kalau ngikutin Febri kan ngomongin Febri, ya lu duitnya juga nggak sebanyak itu juga kan. Jangan lu keluarin duit banyak kayak beli Andy Carroll gitu kan. Dibohongin sama Newcastle gitu. Benar emang tujuan gue sih yakin tujuan diumumkan di ini adalah memang udah clear banget aja udah nyari pelatih baru menyiapin buat tahun depan. Tapi gini Dex, gue inget waktu, gue lupa ya musim lalu atau 2 musim lalu waktu kita masih di Loft ya siarannya gitu masih audio aja. Kita kan juga sempat bahas, sempat ada video juga kalau nggak salah. Kita sempat bahas juga ini ada isu Klopp out gitu lah. Ya karena biasa udah musim ke-5 kalau nggak salah waktu itu apa musim ke-6 nih karena Liverpool lagi kacau gitu kan. Terus orang udah mulai rame juga di sosial media, supporternya juga untuk ini kayaknya udah kelar nih Klopp masanya. Tapi akhirnya dia bertahan sampai sekarang dan akhirnya dia yang ngumumin keluar gitu. Maksud gue setelah melewati fase ini, apakah ini benar-benar karena burnout menurut Gue sih sebenarnya kecewa ya Klopp itu caw. Soalnya gue lagi nunggu dia transformasi. Kalau tadi Tio bilang Ferguson dulu juga kayak Klopp, maksudnya energetik gitu. Nah gue ngeliat, gue mencoba jadi Klopp ya. Gue sih capek emang. Bener yang Klopp bilang, gue capek, gue butuh liburan dulu. Gue capek. Ke Bali fix tuh dia. Ngayomi pemain gitu. Salah, lagi puasa, yaudah kita latihannya kita pindah ke malam-malam gitu. Origi gak bisa dimainin, dielus-elus terus. Gue bisa ngasih perumpamaan betapa capeknya Klopp adalah Lo gak bisa ganti Henderson jadi kapten ya kan. Aduh jadi maaf nih gimana ya. gue bisa kasih perumpamaan betapa capeknya Klopp buat teman-teman semua adalah ini kayak situasinya Piala Dunia tapi 9 tahun. Luis Diaz bapaknya. Iya kan? Nih gue gak ada tahu nih. Capek bang. Lu bertiga pasti relate banget. Ini kayak ada Piala Dunia nih. Ada kompetisi Piala Dunia. Lu semua bertiga harus standby. Tapi ya waktunya 9 tahun. Gastro. Apalagi nih Pilun FC yang pagi terus. Ya. Kalau siang sore oke lah. Itu kan Tiap hari kita pada pagi-pagi jam berapa? 8 jam 9. Gue bisa ngasih- Temen gue sampai gila PNS masuknya belakangan. Dibanding lu pada box to box tiap hari. Senin sampai Minggu. itu gue bisa yakinin betul. Itu mungkin apa yang dirasakan sama Klopp. Karena apa? Senin sampai Minggu. Iya, 7/24 cuy. Nah ini gue lanjutin dulu ya. Jadi Klopp itu capek. Luis Diaz bapaknya diculik, dia bilang udah istirahat dulu. Terus Darwin Núñez Dikritik, gak nge-klop sama Liverpool, dikasih menit bermain tetap. Terus yang gak bahasa Inggrisnya belum bagus, tetap dikasih kesempatan gitu. Jadi gue ngerasain jadi Klopp nih capek nih. Trent gak bisa defense. Kalau dia tetap mempertahankan ritmenya kayak gitu terus, dia burn out sih pasti. Karena orang kan bertransformasi ya. Ferguson bertransformasi, Pep Guardiola bertransformasi. Gue ngeliat Klopp tuh udah mulai transformasi di taktik. Kalau dulu dia punya karakter, dia udah mulai long ball. Long ball dia salah satu yang terbanyak musim ini. Itu gue ngerasa ini transformasi yang baik untuk Klopp. Nah, gimana dia bisa bertransformasi kepada standar dia dalam menghadapi pemain gitu, jangan jadi people pleaser terus gitu. Nah kalau dia bisa melakukan itu, dia bisa long lasting. Gue ngerasa gue kecewanya di situ sama Klopp. Gue agak kritik dikit ya statement Dex. Klopp itu people pleaser. Orang-orang tuh perlu ingat bahwa ada yang namanya Mamadou Sakho. Mantan kapten PSG, mantan
seorang pemain elit dari PSG datang ke Liverpool, dibuang ke Crystal Palace. Perkara satu, nggak disiplin, sama nggak communicating. Buat gua, Klopp itu udah very very good gitu. Tapi dia tahu siapa yang harus dibela, siapa yang enggak. Iya, cuman lo bayangin lo jadi Klopp tiap hari, tadi Pilun FC tiap hari gitu. Nah, Capek. andai kan dia udah sadar, udah gue lebih pragmatis aja lah. Pilun FC-nya kita ubah lah, jangan pagi-pagi yang misalkan pagi-paginya dari seminggu 2 hari doang lah gitu. Nah, gue belum lihat Klopp tuh bisa menurunkan standar itu. Meskipun dinurunin standar emang jelek ya. Tapi long lasting pasti. Karena Tapi karena kalau misalnya nurunin standar, misalnya ya mungkin kalau tadi ngebandingin Veranya, Fergie kan nggak ada sosial media seperti sekarang kan. Ya. Waktu siapa sih? Makanya bisa long last gak sih? Kayak Nah, Fergie Wenger itu bedanya gak sih? Fergie Wenger itu, Fergie lah karena kan gue fans MU ya. Maksudnya lo ketika udah sukses, lo kan mesti ada regenerasi. Dan lo ada tuh yang MU urutan 4. Lo bayangin back kiri lo Kieran Richardson, ya kan. Back kiri lo Quinton Fortune, David Bellion gitu. Jadi kayak lu masih ada transformasi sampai akhirnya lu nemu formula yang tepat. Nah ini tim juara nih. Dan itu kan lonasi kayak 3-4 tahun pasti ada penurunan lagi. Ya mungkin bener kata Dex Klopp udah fuck it lah gue capek anjing gitu. ya kalau Ferguson kan dia dulu dia sendiri, dia abis itu punya McLaren, punya Queiroz gitu. Maksudnya delegasinya bagus itu. Dan gue ngerasa Klopp itu capek karena mungkin standarnya Oh micromanagement ya? terlalu tinggi itu. Maksudnya bagus memuji Klopp, gue memuji gitu. Cuman dia bisa long lasting sih. Andaikan dia bisa. Gue benar juga. Transformasi dan Kalau Maksudnya kalau dia bisa kompromi Bisa sama harusnya, standar dia. Iya. harusnya. Kalau kompromi sama standar ideal Karena- dia atau klub? Tapi gue harap abis dia liburan, dia dapetin itu. Karena sih, kan gitu. sebenarnya Dia ketika sadar lu akan ketika hal kayak itu. musim lalu apa yang Liverpool nggak main Liga musim ini nggak main Liga Champions ya. Musim ini lalu nggak kalau Liga Champions musim ini itu kan sebenarnya kan lu ada penurunan kan. Tapi kan sekarang lu buktiin lu bahwa sekarang lu ada di atas gitu. Jadi maksudnya ya lu satu musim drop, musim berikutnya lu selama 3 tahun berada di atas terus mendapatkan trofi. Maksud gua kayak bukan standar yang jelek. Jadi makanya itu mungkin yang dibikin orang kaget adalah anjing nih orang bisa lebih dari itu lu bisa dapat Liga Inggris musim ini, bahkan lu bisa Europa League, bahkan musim depan lu mungkin bisa juara Liga Champions lagi kalau lu bertahan. Tapi kan lu tiba-tiba memutuskan untuk gue cap saya deh akhir Iya. musim. Dan Tapi memang- ini ya berkaitan sama FSG mungkin dia membuktikan bahwa memang masalah Liverpool kemarin tuh kita butuh midfield gitu. Begitu dikasih ya kan, dan harganya tadi Febir bilang gak murah juga gitu, dan ini Szoboszlai juga rebutan juga sama klub lain gitu walaupun akhirnya Liverpool dapat gitu kan. Nah ketika udah difasilitasi seperti yang dia mau atau yang dia minta, ya gue bisa nih menjadikan ini selagi gue masih sanggup. Tapi ternyata kesanggupannya ya dia harus jujur juga bahwa I'm burn Capek out sih. gitu kayak. Capek pastinya. Iya, capek Satu hal banget. yang gue paling sedih adalah sepak bola itu butuh sosok. Untuk nge-hire pemain itu butuh sosok. Sosok itu yang jadi kunci banyak pemain mau ke Liverpool sebenarnya. Magnetnya Klopp berarti. Klopp itu adalah magnetnya. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Perlu ada Untuk jangka panjang berarti ya? betul. Perlu ada pelatih lagi yang energetik, perlu ada pelatih lagi yang bisa memberikan visinya secara baik, yang family man. Buat gue itu pada akhirnya jadi value Dex. Kalau mungkin dia tidak seperti apa yang lu bilang, mungkin akan susah juga. Bukan tidak seperti apa yang dia, cuman dia bisa lebih pragmatis. Kompromi, Ya. iya. Ya, gua ada benarnya lah pendapat lo gitu ya. Dia butuh kompromi itu bener lah. Karena pada akhirnya itu juga yang bikin dia tanda kutip Capek. capek kan. Soalnya kalau sama Liverpool tuh menurut gua Sinergi match banget. kayak Ya Match. memang ini Klopp banget. ya memang Ya memang nanti ngomongin makanya tadi. gue selalu bilang bahwa Jurgen Klopp Kayak banget. lu he is the tuh- man for the job. Iya. memang. Iya. Seolah-olah gue nggak tahu. Lu kita entah bisa nyari di mana lagi. Ya seolah-olah emang ini he's the man for the job aja Iya. gitu. Dan ini kan Feb, maksudnya apalagi buat fans Liverpool ya. Kan udah 9 tahun sama Klopp gitu kan. Udah tahu tipenya gimana lah, kebutuhannya apa. Apalagi misalnya ya lo gue rasa adalah perwakilan fans yang juga berusaha ngerti bukan cuma soal menang kalah atau dapat gelar. Tapi juga gimana bisa match sama manajemen. Dalam hal ini FSG, dan gak semua pelatih bisa kayak gitu. Iya. Dan bisa menghandle players. Gak semua pemain pelatih bisa kayak gitu. Ya ada yang lebih cocok direktur teknik. Kayak Ragnik misalnya. Atau yang lain sebagainya. Nah maksud gue kalau mau berharap ya, kan kalau berharap dia stay bisa tapi kayaknya enggak ya gitu. Yang mungkin ke arah sana? Kan isunya Xabi Alonso. pelatihnya ya? Iya, next coach. Gue masih ragu justru sama Xabi Alonso. Kalau dengan sistem yang sekarang ada paling bagus sebenarnya Thomas Frank. Oke. Paling realistis. Aneh gak sih? Tapi paling realistis. Tapi Frank. Tipenya, Aneh, Frank kan aneh kan. frankly speaking jujur, frankly speaking. Tapi paling realistis, nama yang paling realistis tuh ada beberapa nama yang gue lihat. Oh ternyata fit ya, fit the profile. Xabi Alonso tuh oke, tapi Oke. satu hal sepakat gue sama Alonso, Bang Tio gitu Albert ya. Riera. Mungkin tidak di tahun ini, tapi gue juga nggak tahu. Terus poin yang kedua, ya
calon kedua tuh buat gue Thomas Frank. Thomas Frank dengan kondisi Moneyball ala-ala yang sering dibahas. Udah paham lah ya. Terkait Brentford, dia tahu betul namanya efektif dan efisien Iya. gitu. Gua rasa Kalau kurang duit masih aman lah. bukan masalah kurang duit, lebih kepada Harus efektif efisien ya, gitu Itu kan. kan kalau gue lihat ini Liverpool ini selalu mengedepankan itu kan. Pun beli mahal ya nggak apa-apa, tapi rasional Long term, kan ya. gitu. Tapi rasional. Lu kepikir Unai Emery gak sih? Dia Aston Villa dengan budget yang seadanya dia bisa segitu loh. Itu juga mungkin. Iya. Jadi maksud gue jangan expect pelatih-pelatih yang high class. Enggak mungkin. Tapi lu expect pelatih-pelatih yang middle tapi bisa ngebawa yang tinggi-tinggi. Roberto De Zerbi. iya, sambil Yang bisa fit. sambil Wah, nunggu- De Zerbi, wah tren seneng banget tuh. sambil Tren masih, sambil wow, nunggu si fans. Zabi Alonso ini kan, Zabi Alonso mungkin Ya. udah menunjukkan bahwa kelasnya di Tapi Leverkusen. emang keren juga Leverkusen tuh gak nutup itu loh anjing. Anjing banget. Leverkusen tuh tidak menutup kemungkinan. Ya lihat nanti aja. Kita kan ngomong Kata gitu. Leverkusen duit gua lumayan. Bayar aja sih. Kata Leverkusen Gila. musim ini gua juara Bundesliga enggak apa-apa, besok Zabi lu ambil dah. Iya bener nih, ini satu hal yang buat teman-teman fans Liverpool harus pegang, mungkin perlu dipegang adalah klub yang mantas di Liverpool itu adalah pelatih yang mantas di Liverpool itu adalah pelatih yang doyan ngelatih tim semenjana dan berhasil. David Moyes fix. David Moyes. Tapi itu impossible. Oh, Steve Bruce. Kemarin Nggak, ada tuh memes itu tuh. ada variabel cara bermain yang tidak cocok. Kemarin ada memes tuh Steve Bruce. Memesnya Steve Bruce aja. Soalnya kan udah kelihatan ya, maksudnya dari Brendan Rodgers Thomas tuh. Frank masih bisa lah. Thomas Brendan Rodgers tuh kan De udah Zerbi kelihatan enggak sih bahwa gua pengennya rasa. yang progresif, Iya. gitu-gitu kan yang progresif. Siapa pelatih Brighton sekarang? Brighton, De Zerbi. Pelatih Derby, Enggak yang Brighton, Graham Potter. De Zerbi. kemarin yang ke Chelsea itu Graham Potter. Graham ya? Potter. De Zerbi tapi ntar Alisson sama Van Dijk ini gak usah bertahan bang. Ini kita Yang maju aja. bener loh. Ini kita maju aja. Bang. Makanya Trent Alexander-Arnold seneng Emang banget. boye. Angka kebobolannya tinggi ntar. Seneng pasti. Kebobolannya 3, Emang kebobolan boye. 3, nyata golnya 5 gitu. Iya. Liverpool banget tuh. Kagak usah Rugi bertahan. dong. Van Dijk kayak, gue Kata Alisson ngapain? setiap kali corner di menit terakhir maju lagi bang. Ya, emang boye. Gencana gitu. Emang boleh se-offense ini. Udah gencana. Ibu Konate cetak 5 gol tiap musim kan. 5-10 gol gitu dari corner. Aduh aneh Menarik banget. sebenarnya kalau ngelihat nunggu siapa yang akan melatih Liverpool karena pasti nggak mungkin diumumin secepat ini kan. Iya itu dia. Pasti ini langsung. Negosiasi. Sebenarnya negosiasi udah mulai dari sekarang Gua menurut yakin gua. udah. Karena kan ketika misalkan tiba-tiba Febri disuruh nih, lo pelatih Liverpool. Nah, lu udah mesti menyiapkan sesuatu kayak otak lu udah gremet nih. Anjing gua mesti nyiapin Dan pemainnya siapa aja, gaya bermain gua seperti apa, apakah cocok dengan yang ada klub kan meneruskan itu tidak mudah ya. dan gue yakin betul Klopp ada punya peran di sini. Pasti. Nah kan Klopp bilang enggak. Nah menurut lo lebih baik meneruskan yang ada sekarang atau yang penting punya gaya? Soalnya kan kalau gue lihat Xabi Alonso ya. Xabi Alonso tuh menurut gue gak cocok di Liverpool. Karena di Leverkusen tuh mainnya umpan-umpan pendek. Di Iya. Liverpool umpan-umpan Tipenya. panjang Klopp gitu. Terus juga half space-nya juga ukurannya lebih banyak di situ. Gue lupa tulisannya Muller di The Athletic udah ngebahas itu. Dan dia Ini bilang keywordnya kayak pemilu ya, meneruskan apa? Iya. nah ya Atau yang penting gaya. Enggak, buat gue memperbaiki gue. intinya gue memperbaiki gue. Jadi bukan teruskan atau Melanjutkan, berubah aja. Berubah enggak, gue Iya, memperbaiki gue. Iya iya iya. intinya gini Feb, katanya Akhirnya dapat keyword. Emang udah dapet. Akhirnya kita tahu dia paslon nomor berapa. Akhirnya kita tahu deh keywordnya apa ya. intinya gini Feb, dibilang Xabi Alonso itu nggak cocok buat Liverpool tapi dia punya gaya gitu. Nah, mendingan mana fans Liverpool tuh dapat yang bisa nerusin atau ya udah gayanya beda, yang penting dia punya gaya dan punya filosofi gitu. Atau yang memperbaiki. Gue yang paling penting satu hal sih, yang penting seluruh pemain tuh bisa diutilisasi. Mau berubah, mau apa namanya, mau melanjutkan. Gitu. Memperbaiki. Yang penting itu maksud gue bisa diutilisasi dan yang kurang-kurang dari Klopp diperbaiki. Klopp belum punya anak. Ke situ. Saya no komennya. Ada ya? Tapi ada kan? Saya Ada. saya Ada. kalau Cuma suka gak kelihatan aja. Iya, Nggak suka nemenin bapaknya. Iya. Nggak suka nemenin bapaknya di pinggir lapangan. Iya, enggak. saya no komen kalau itu nggak mau ikut-ikutan ya. Seram. Istrinya juga enggak suka kemana-mana, enggak. Klop aja Klop, sendiri. iya. Jadi klop. Karena iya, beda Klop. memang. Kan ini bola bang, gimana sih? Iya nggak apa-apa. aman Beda. aja. Ya kan sama bola sama politik. Ada blundernya. Nah. Ya. Tapi jujur ya, gue thanks banget sama skena bolaan ini gitu ya. Gue jauh lebih mudah menjelaskan apapun yang terjadi di dunia politik dengan sepak bola. Ada Iya, loginya tapi bola emang ya. kalau emang kalau bola blunder ada yang nyebokin.
Emang kalau ada yang melulur ada yang nangis masal? Ya kalau kalah bang, kalau kalah mah sedih nangis. Sedih sih. Kalau kalah sedih, nangis. Din Dex nih, Dex. Oke. Nggak gini. Ini terakhir sebelum kita geser dikit. Tapi masih ada nggak sih sebenarnya sedikit aja kemungkinan dia tetap stay akhirnya? Enggak. Kan Klopp ditanya. Ditanya juga. Ferguson pernah U-turn lo ini enggak 2 kali di Ferguson? Ferguson 2 kali. Kaget Dia dia, nggak tahu. dia nggak tahu. Dia nggak tahu Ferguson 2 Dia kali nggak tahu mundur. kalau ada U-turn Opsi. itu apa? Opsi. Dia nggak tahu. Oh boleh loh. Ada opsi di Yunus Tako untuk Emang bicara. boleh muter balik? Emang boleh Oh boleh balik? football. Gue baru tahu juga ada football ternyata. Messi kan Kalau udah pemain- sedih-sedih begini iya, gitu dia. pemain kan Messi dulu sedih banget. Iya. Balik, telepon. Pelatih-pelatih Itu juga lucu bukan banget tuh, pertama. Lucu Maksudnya- pas Dia konversi itu kaget lucu kan, tuh. hah? Oh boleh football. Oh ada pernah yang football. Udah umumin terus football. Boleh. Enggak. Enggak ya? Udah fix, Dia udah bilang fix enggak? Ya, siapa tau kan gitu kayak, maksudnya kalau kemarin juga ditanya sama Telek kalau lu akhir musim lu juara Europa League bakal ngubah atau Liga Inggris apakah bakal ngubah? Ini lu nggak keputusan? Keputusan. Dia kagetnya ke Fergie. Oh Fergie pernah ya? Ya, karena dia kan kagetnya di Ferguson. iya, karena kan ini maksudnya narasi ada banyak podcast atau show kan Indonesia kemarin sudah bagus mainnya nggak lolos. Taunya lolos kan kemarin kita kaget juga semua nih. Ketolong sama Oman gitu kan. Ternyata ada perubahan sedikit tapi ini enggak ya. Nggak mungkin. Oke, kalau kita geser ke pelatih juga nih yang kayaknya burnout juga tapi nggak tahu juga sih. Cuma gue sih udah sering bahas ini kan soalnya sama Apip ya. Jadi kalau menurut Apip ya udah cabut aja nih Xavi Hernandez ya kan. Jago Kenapa sebagai sih pemain tidak sebagai pelatih. Karena sama aja ibarat orang mau mati. Ya udah buruan aja biar segera diperbaiki. Gue baca komen apa dengan sekarangnya cabut yang ngapain nunggu akhir musim? Iya dan ini juga terjadinya abis lawan Villarreal ya. Kalah. Di 2-3-5 mana ya? kalah 3-5 ya seperti Indonesia. 2 golnya di menit-menit Terakhir. injury time gitu. Tapi buat gue Xavi tuh the man for the job juga loh maksud gue. Secara filosofi ya sih. Untuk Enggak sayangnya walaupun perlu dikritik filosofinya karena dia nggak main. ya dia gak kayak Barcelona tapi. Nggak main seperti Barcelona itu yang perlu dikritik. Tapi buat gua Dengan kondisi finansial cuy, Barcelona yang itu kayak Barcelona gitu. lagi porak-poranda cuy. Iya. Dia pelatih ketika Barcelona lagi chaos cuy. Iya. Ada dia itu. Bener. Ya, tapi mungkin kita kan bukan fans Barcelona jadi kita tidak tahu rahasia di sana ya. Gua nggak tahu fans Barcelona kecuali Afif ya. Tapi Iya. menurut gua Afif itu nggak bersyukur sih. Soalnya lo liat Barcelona. Setuju, gue setuju. Tapi itu gue sering bilang. Tapi Randy itu selalu memuji Oh iya, bahwa Randy ya, bener gua ya. tidak akan pernah mengkritik Safi. Mau gimana pun Karena itu. situasinya Ini sulit situasi bagi lagi dia. busuk Iya. banget. Lagi cuy. busuk. Dan dia Juara tuh juara lagi, anjing. juara La Iya. Liga musim lalu. Maksudnya Juara Dan musim tahu lalu. nggak? dia tuh Betul. dapat standar yang bagus gitu. Lo masih protes standar lo gimana sih? Gua nggak ngerti. Punten dikit. Dari statistik jumlah nilai, jumlah poin semenjak Xavi masuk Barcelona, itu tuh Xavi tuh di Eropa peringkat 3 setahu gue. Di bawahnya City 200 sekian, di bawahnya Madrid 200 sekian, sama satu lagi si Barca yang 19 sekian gitu setahu gue. Yang mana bedanya sama Madrid tuh cuma 5 poin. Iya. Sesama City belasan poin doang. Berarti kan emang gitu standarnya tinggi banget kalau Betul. Barcelona. Standarnya mungkin mereka gak bisa ngomong dari Pep Guardiola kali ya. Iya. Cuma kan Sebenarnya- pada akhirnya Xavi kan capek kan dibilangnya kan. Iya. Kata dia, fuck kata Aing teh. Enggak sebenarnya ini sih kalau menurut gue yang membuat apa ya pada kesel mungkin karena nggak biasa juga dilatih pelatih yang kayak Xavi. Maksud gue gini, musim lalu selain juara jangan lupa dia kebobolan Kebobolan dikit dikit. banget. Walaupun menang 1-0 1-0 ini kan Barcelona nggak biasa ngelakuin itu. Ya dibobol Kalau sama Pret ya. adalah fansnya Atletico Madrid misalnya, Diego Simeone ya udah lu udah biasa kayak gitu tuh. Yang penting clean sheet, yang penting Poin, bertahan, 3 yang penting poin. poin, juara kan Atletico sempat nyelip juga. Tapi kalau lu ngelatih Barcelona ya lu juga harus punya filosofi gitu. Karena- Tadi kalau kata Basya Febri, lu ada checklist nih, ada Gini. checklist cara main. Nah mungkin itu yang dikritik fans Nah, Barcelona paling menurut gua. Ya, gampang itu kalau valid mau juga lihat sih. bagaimana Iya. pressure di Barcelona sebesar apa nonton dokumenternya Sir Bobby Robson di Netflix deh. Itu dia ngejelasin ketika dia di Barcelona pressure-nya segede apa. Ketika lo kalah, yang cemooh lu baik banget. Tapi ketika lo menang, buset itu euforia gede banget. Bahkan Ronaldo main bagus, ingat ya dia di bawah Ronaldo kan ke Iya. Barcelona kan. Iya. Pressure tuh gede banget. Bahkan ya tiba-tiba diganti sama Van Hal bisa aja kan. Berarti kalah mencemooh ya, bukan menangis ya. Ya nggak ke situ lagi. Nggak, tim kalah kan? Jadi ngamut. Kalau nggak salah ngomongnya 2 minggu apa? Masih dibahas lagi. terus. Pas lagi nongkrong sama teman-temannya bukan? Iya. Lo bayangin, kita bahas Indonesia Australia tapi 2 minggu lagi. Ya bahas lah. Ya tapi kan engagementnya tinggi di TikTok. Ah. Habis. Apalagi Jer. Gak masalah. Heeh. Gak apa-apa mungkin orangnya tegas. Terus
Ya, tapi kan ya. Safi, maksud gue tegas ke manajemen Barcelona. Gak tegas. Maksudnya maksudnya Tapi akhirnya Safi baik, dia bilang gaji saya yang sisanya nggak apa-apa, nggak usah. Ya orang udah kaya ngapain? Ya, udah kaya juga. Nggak, dia juga nyadar kali Barcelona lagi susah juga kan. Tapi pada akhirnya gue Oh dia mau ke Liverpool nyet. Fix. Teori gembel gak lu? tapi gue ngeliat dari dua pelatih ini ya, gue melihat ada benar pertama latihan dalam sepak bola tuh real Nyata, adanya, burnout, real betul, adanya. setuju. Poin yang kedua, kalau misalnya bilang bahwa kan uangnya gede, tapi orang juga punya hak untuk merasa cukup. betul. Kita semua punya hak untuk happy. Bener, Kalau dan kata Rachel all V-nya. feelings are valid. Iya, emang bener, capek, masa nggak boleh ngomong capek. Kita semua punya hak untuk bersenang-senang. Xavi tuh mau ke Bali fix pasti tuh. Enggak, opsi kan banyak bang. Ibiza juga bisa bang. Dia pasti mau ke Bali lah. Iya, Mykonos jauh ya. tuh, biasanya Mykonos di Birta. Nah Mykonos Iya, kan Mykonos. kepentok pala kayak Harry Maguire. Iya. Bego. Canggu taunya. Canggu nih. Canggu Iya, babes. Ya gitu ya, kalau Safi memang kayaknya emang, maksud gini, dan juga mungkin bebannya akan lebih besar, gua rasa, karena gue yakin kayak, gue gak tahu namanya apa, tapi mungkin ultrasnya Barcelona gitu kan kayak, gila lu gak Barcelona banget nih. Dia ada beban itu juga karena dia bekas pemain Barcelona yang diekspektasikan lu paham banget cara bermainnya. Kita harus menang dengan style dan kita lah sekarang lagi di kandang Real Madrid. Berarti gitu kan. Ya, dan Lu dia juga kalah sama Madrid bukan cuma sekali loh di musim ini. Tapi kan Barcelona sebenarnya ketika dia Pep cabut, terus juga Messi lah paling ketara tuh Messi lah, Messi cabut. Terus juga masalah finansial semuanya. Itu kan ada ya masalah yang di luar lapangan terkadang lebih kencang dibandingin di dalam lapangan. Bahkan lu kayak, Iya paham. lu inget era-era Barcelona yang masalah duit itu beli pemainnya Ya, tapi lu bayangin kayak ya, mana gitu. untuk menolong Barcelona, Joan Laporta tuh menjual uang yang belum ada. Iya. Iya kan ya? Aneh banget ya. Dia Menjual uang yang belum ada, lu bayangin. menyewain stadion buat venue nikah. Tapi udah ada sebenarnya. Iya udah ada. masih Cuma oke, maksudnya so. bener-bener di ini banget kan. Yang paling Yang anjingnya- hak siar tuh, yang Iya, itu kan nggak ada iya, tuh. iya. Itu uang yang belum ada produknya cuy. nggak Dan ada dia itu. berhasil menutupi 500 juta euro kan. Emang dia pinter aja, tapi maksud Pinter, gua kayak ya lu masa-masa kegelapan tapi lu juara La Liga, gua kaget lu bisa juara La Liga anjing. Iya. Kenapa MU gak kayak gitu sih bangsat? Tapi buat gue itu maksud gue di Kebobolannya. times-nya aja juara liga bangsat. Berarti kan emang standar tinggi banget, Feb. Mau gak mau kan ini udah agak membaik nih. Berarti lu harus menunjukkan bahwa lu lebih jago dari musim lalu dong. Tapi buat gue karena ini bukan dipecat, jadi kalau ngomong standar agak susah juga. Iya Gitu kan. sih. Karena ngundurin diri. Cuman Karena emang, dia nggak mungkin cuman dipecat emang sih. fansnya rada kurang bersyukur. Iya. Itu bisa dibilang ya, menurut gue ya. Coba Menurut jadi gue fans ya. MU deh, bener dah. Kita ada pelatihnya, kita kemarin menang 4-2 lawan Newport aja udah bersyukur gak kalah itu. Udah Iya. menang 4-2 Newportnya rame banget kata gue. Gak apa-apa ya bang, mantep. Iya maksudnya kayak, iya kan kayak misalnya Allegri contoh misalnya kan. Orang pada wah full supporternya enggak. Tapi bagi manajemen ya udahlah. Nah dia, Kita Allegri target bikin- kita segitu, Allegri saingin Inter. Allegri pernah bikin Serie A jadi liga inaugurasi Juventus cuy. Ujung-ujungnya dia juga Enggak maksudnya yang juara. sekarang juga biarnya gitu ya, manajemen lihat nih pemain kita nih ya, udah pemain Juve udah lihat, sekarang lihat squad Inter ya, lihat nih. Tapi Allegri bisa apa ya, neken terus gitu kan, dan itu terjadi musim-musim berikutnya juga menang 1-0 sama kayak Barcelona sebenarnya kan. Iya. Kebobolan dikit, maksudnya ini bukan Barcelona nih, kita pengennya golnya 100 misalnya kan. Jebol nggak apa-apa dah, agak banyak gitu, tapi Bilang gak punya Messi. tuh. ya Safi aduh gua Memphis Depay Nggak, itu mana-mana gitu kan. Enggak nih fix. Bright, berarti kan itu kemarin kan ya. Nih Safi nih ya, Safi nih ya, cabut dari Barcelona. Ferran Torres Ya nih kan? gitu cabut pasti kan. cabut dari Barcelona mau tau kemana? Inter Miami. Gabung. Iya, Ini bisa. juga, Gabung. Atau udah di ini mungkin di Japri. Bro, Satu skenario yang sangat bro, masuk bro, akal. Enggak bro, capek bro. Bro, mendingan Messi, di Busquets, mendingan di Luis Suarez. Miami aja, bro. Pantai, bro. Bro Miami aja bro, banyak narko. Amin banyak Miami, narko. baby. Lu udah ngasih Banyak narko bro, ijo putih apa ada. Gas terus, bro. ya di Gas. Japri Beckham kan. Lu udah ngasih piala, clean sheet-nya bagus banget, main banyak. yang bagus gitu bertahan di Kayaknya lu hard masih times. memulai karir yang baru deh, ya. Iya. Fresh. Enggak, dia bilang kalau lu udah ngasih gelar, masih dikritik sama fans. Yang bener aja. Sorry, gue harus cabut. Waduh. Indo Messi gak gitu. Oh iya, sini Kita Messi. siap malam party loh, bro. Gitu. Miami. Ya kita nggak tahu, mungkin dia mundur juga ada tawaran lain. Kita nggak pernah tahu. Nggak tahu juga. Nah kalau Liverpool. untuk next Barcelona ya agak susah juga nih sebenarnya ya. Untuk nextnya nih. Nah, tuker lah. Martino balik ke Barcelona. Tapi ke Inter Miami. Martino ke Barcelona lagi. Martino kan Miami lagi. sekarang. Aduh. Iya. Siapa? Belum ada ya penggantinya? Belum ada. Belum Kan ada. Leker paling ya.
Ya kalau Liverpool masih agak-agak kebayang gitu di kepala kita gitu. Karena Kira-kira ekspektasi siapa. gede banget sih. Maksudnya lu gak sih gampang balik, juga. dan balik lagi kita sadar betul bahwa kita kenapa nggak tahu siapa yang pantas melatih Barcelona karena kita sadar betul bahwa Standar klubnya tinggi. lagi hancur gitu maksudnya. Tapi lagi hancur, supporternya standarnya tinggi. Iya. Kalau lu jadi- kan nyebut asal aja pelatih Nah, gitu, sebenarnya pemain yang terkenal. bisa menyelesaikan itu ya orang kayak Xavi Hernandez yang orang kayak Jurgen Klopp sebenarnya. Akamsi yang ngerti ya. gua iya, ngerti. Iya, makanya dia Kondisi dipertahanin. klub, gitu. Manajemen gak ada masalah, dia kayak gitu ya gak sih? Udah ngasih piala tahun lalu, udah tahun ini kalaupun jelek oke lah. Tapi Iya. paling gak lu bisa bertahan, masuk champion. Coba Gitu coba kan, pikir dia lagi kan siapa kayak gitu. mantan pemain Barcelona yang jadi pelatih? Gak ada Iniesta. belum Ronald masih Koeman. Ya, Waduh. mana lagi. Terakhir Xavi gantiin Koeman. Tapi mungkin aja sih bisa Oh iya bener balik juga. lagi sih. Koeman juga dicengin sama Mourinho kan pasti Liga Inggris. Iya, Mourinho mahal dia. Mourinho bisa jadi doi. Enggak, dia dipecat aja udah ngumpulin duitnya berapa puluh. Enggak dia bisa jadi loh balik ke Barcelona kayak revive karirnya. Dia bagus buat short term sih Mourinho sih. Anjir, Barcelona Atletico 0-0 nih. Dia gak peduli. Golin kagak. Dia gak peduli di tengah satu camp nu kan. itu bodo amat. Nggak mau. Nanti Gak mungkin sih tapi kayak geger gua rasa anjir. Lo ingat selebrasi dia Madrid. pas lawan Inter lawan Barcelona kan? Iya. Nah udah itu jangan nggak mungkin. Sama di Madrid nyolok almarhum. Nah, Pep Guardiola fix balik. Iya kan dia jahat lu dia lu. Sesuka-sukanya gue tuh nyolok Tito tuh enggak sih. almarhum. Iya bener kan Dua kata lucu nyolok almarhum. Adalah almarhum. Udah semakin melenceng nih Pep. Harus kita udahin ya Pep. Tapi buat yang kangen sama ketawanya Febri ya. Mas ketawa. Udah nggak update ya? Di mana? Di TikTok. Enggak, gue udah gak Ketawa. ketawa lagi karena ketawa tuh di ban. Oh nggak bisa. Jadi Nggak bisa. Nangis boleh. Itu Di TikTok. easy. Jadi di TikTok tuh ketawa, gue tuh easy buat gue mau ngecengin ini Engagement siapa mau ngecengin algoritma sebenarnya. Gue ngomong kotor sampai ketawa gitu segala macam. Tuh sekali tayang tuh 1 juta, 2 juta. Nggak boleh tapi sekarang. Sekarang tuh sering dihilangin ini akunnya. Oh, Sering. post ya? Gue udah 2 kali udah hampir 3 kali kena violation. Ketawa nggak boleh. Violation. Enggak Gara-gara ada. ketawa. Jadi gue tuh suka namain kayak ngomong-ngomong kasar. kelamin gitu-gitu Ngomong kasar kali nggak boleh. Iya, benar. Perasaan boleh ketawa nangis bebas. Iya. Wah. Ya kan maksudnya. Wah, nonton drama masa ngomentarin kayak apa? Ya kayak mungkin drama. nangisin ikatan cinta selesai. Ya. Ikatan selesai. Kita tamat. Ikatan Udah cinta kita tamat. udahin aja. Semakin gak jelas. Udah. Semakin ngerempet Ya, kita mau ngobrol Karena opernya takut habis ini ya. juga kita. Oke, terima kasih Awas Febri nonton. puasa. Terima kasih Febri udah Habis ini datang. kita mau bikin ini ikatan silaturahmi lagi. Nah, topik sama nih kayaknya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.